menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya bahkan dengan kedustaan dan kebohongan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia. Tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto. Bukan Dr. Ali Kain. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasabah ila ghairi adihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu adihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakininya itu, wal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu. 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian mengenai yang sedang dibicarakan oleh Kang Mas Yusuf Mat, pertanyaan tentang Mufti Yaman. Tadi Mas Romel sudah memberikan kaidah, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalaulah menukil yang sahih, nukilnya harus benar. Kalau ngomong misalnya ada di dalam kitab tafsir Jalalain, ketika dilihat ada, itu namanya menukil dengan benar. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan dalam Fathul Mu'in, itu namanya menukil. Adapun tentang apakah yang disebutkan oleh Fathul Mu'in itu sahih atau tidak, itu urusan ijtihad. Nanti urusannya di akhirat, benar atau tidak. Demikian. Saya menukil dalam beberapa kesempatan bahwa Mufti Yaman, para penguasa Hausi di Yaman membatalkan 21 marga. Mufti Yaman Syekh Syarafuddin Samsuddin membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi. Itu pernyataan. Katanya ada di internet. Apakah pernyataan saya itu benar ataukah tidak, itu bisa diverifikasi. Itu bisa diuji apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Pertama, qadiyahnya kita taswir satu-satu, bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin Mufti Yaman, itu kan qadiyah pertama. Apakah ucapan saya ini benar ataukah tidak, ini bisa diverifikasi.
di internet ada, di berita-berita Yaman. Betulkah seorang yang bernama Syarafuddin Samsuddin ini mufti Yaman? Setelah dicari pasti nanti hasilnya betul bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin adalah mufti Yaman. Ada di internet. Wah, itu berarti nukilnya saya sahih. Satu. Qadiyah yang kedua, membatalkan 21 marga yang mengaku sebagai turunan Nabi di internet. Kita lihat di internet apakah pernyataan saya itu betul ataukah tidak, bahwa Al-Khawsi mufti Yamannya itu membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi di Yaman. Ternyata dilihat di masadir net ada bahwa orang-orang Khawsi melalui mufti Yamannya itu membatalkan nasab 21 marga, termasuk Ba'alawi di sana. Kemudian dalam Sahafat net ada, dalam Sautul Waton beritanya ada. Berarti nukilan dan narasi saya, proposisi saya itu tidak berdusta, karena saya menukil bahwa mufti Yaman Syekh Syarafuddin Samsuddin menyatakan atau membatalkan 21 marga di internet. Semuanya ada di internet. Mengenai apakah sahih ataukah tidak berita itu bukan saya yang harus dinyatakan saya berdusta atau tidak, tetapi adalah portal berita itu apakah dia benar ataukah tidak. Tetapi bagi seorang penukil, saya nukilnya sudah sahih, bahwa saya menyatakan ada berita itu, ternyata beritanya itu ada. Itu namanya menukil sahih. In kunta naqilan fasihhatu. Berbeda dengan kalau Mas Rumil menukil atau Ba'alawi menukil. Kalau menukil itu selalu kalau ditelusuri tidak ada. Misal, bagaimana tentang apakah ada berita sejaman tentang nasabnya Ba'alawi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah? Ada di manuskrip, tapi manuskripnya belum boleh dibuka oleh donatur. Ya, apa urusannya donatur itu dengan manuskrip yang tidak boleh dibuka? Kenapa donatur itu tidak boleh membuka manuskrip yang telah dibeli dengan mahal itu, yang telah diambil di luar negeri? Tidak ada lain kecuali dusta. Tidak ada lain kecuali dusta. Manuskrip itu tidak pernah ditemukan. Apabila orang masa lalu dari Ba'alawi di abad pencipta daripada nasab Ba'alawi namanya Ali As-Sakran, dia punya kitab Al-Burqatul Musiqah. Di dalam kitabnya itu dia menukil, menyebut nama-nama ulama masa lalu di abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Tapi ketika ditelusuri, diverifikasi, nothing, tidak ada. Apa yang dia katakan palsu. Seperti Ali As-Sakran mengatakan bahwa Ibnu Samurah, ulama abad ke-5, telah mensahihkan nasab Ba'alawi. Saya punya kitabnya. Kita cari dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Tidak ada. Ibnu Samurah menyebut nasab Ba'alawi. Jangankan menyebut nasab Ba'alawi, menyebut tokoh Ba'alawi satu pun tidak. Padahal Ahmad bin Isa telah ada di Yaman, versi Ba'alawi 317 Hijriah. Seharusnya abad ke-5 itu, kalau memang dia seorang ulama, kalau memang dia seorang imam, sudah ada dong beritanya, direportase oleh ulama. Tetapi tidak. Kenapa Ubaid dan Alwi serta anaknya yang bernama Muhammad, yang katanya dia muhaddis, kata Salim bin Dimdan. Alwi ini katanya muhaddis, dia belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Abdullah juga katanya muhaddis, perawi hadis. Tapi kenapa tabaqat ulama Yaman, tabaqat fuqaha al-Yaman, sebuah kitab karya Ibnu Samurah yang di dalamnya mencatat nama-nama para ulama yang ada pada masa itu abad ke-5, tidak mencatat satu pun keluarga Ba'alawi. Tidak itu Ahmad bin Isa, tidak itu adalah Ubaidillah, tidak itu Alwi, tidak itu Muhammad yang sudah ada pada abad ke-5. Kenapa tidak dicatat? Apakah dia bukan ulama? Bukan hanya bukan ulama, Kang Mas. Karena Abdullah, Muhammad, Alwi tidak ada di Madinah, tidak ada di Yaman. Saya ulangi lagi. Karena Abdullah,
Alwi Muhammad tidak ada di Yaman. Dan mungkin juga tidak ada di dunia ini. Tidak pernah dilahirkan. Dari mulai anaknya Abdullah yang namanya Alwi, kemudian Alwi punya anak Muhammad katanya. Karena nama-nama ini saya telusuri adalah nama-nama pelengkap untuk kesahihan nasab mereka saja. Jadi nama-nama itu disebutkan sebagai syarat administrasi kelengkapan nasab Alawi yang tidak bisa nyambung sampai abad keempat Hijriah pada kehidupan Ahmad bin Isa. Maka oleh karena ini namanya terlalu, gejlognya ini terlalu panjang, tidak masuk logika kalau namanya hanya sampai Faqih Muqaddam saja, maka diperlukan nama-nama pelengkap agar nasab ini tampaklah logis. Bila ada orang yang berani menyangkal saya dengan narasi ini, silahkan bawa data dan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa seorang Abdullah pernah ada di dunia ini. Silakan bawa dokumen seorang yang namanya Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Anaknya yang namanya Ali pernah ada di dunia ini. Taruh, bawa ke rumah saya. Mana kitabnya? Kalau bukan kitab sejaman, bukti sejaman katanya. Mungkin dia pernah punya jam tangan, mungkin dia pernah punya arloji, mungkin dia pernah punya kacamata, ada namanya Ubaidillah atau ada namanya Alwi. Silahkan bawa.